Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua yang menyaksikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Sari. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil kerja praktik saya dengan judul laporannya yaitu rekomendasi perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja yang menggunakan metode Job Safety Analysis. Dan untuk pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan HIRA. Dilakukan pada PT Sandang Asia Maju Abadi pada divisi B. Oke, sebelum kita melihat ke yang selanjutnya, kita harus tahu dulu nih latar belakang dari permasalahan yang ada di perusahaan ini dulu tuh apa. Nah, permasalahannya itu sebagian besar pekerja yang ada di sana, yaitu mengalami beberapa kecelakaan kerja nih. Jadi, para pekerja itu sering sekali mengalami kecelakaan kerja atau bahkan keluhan-keluhan yang terdapat pada pekerja. Oke, berikut itu merupakan, pengambilan data yang saya ambil pada PT-nya. Jadi bisa disimpulkan dari grafik tersebut, untuk divisi yang paling terbanyak untuk mengalami kecelakaan kerja ya, itu terletak pada divisi finishing. Oleh karena itu menjadi, permasalahan utama yang diambil dari perusahaan ini. Berikut datanya yang saya ambil itu dari, beberapa kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja ya dari 2021 sampai 2020. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sendiri itu yang pertama ya untuk, pekerja itu biar, tambah tertib menerapkan SOP dengan baik, masih belum efektif untuk dilakukan untuk SOP yang sebelumnya. Yang kedua itu untuk mengendalikan bahaya kecelakaan kerja dengan menggunakan, job safety analysis pada finishing ya, divisi finishing pada PT tersebut. Kecelakaan kerja itu merupakan, suatu kegiatan yang tidak terduga ya. Jadi, walaupun kita tidak menginginkannya, tapi terjadi, mengalami kecelakaan tersebut. Kan perilaku tidak aman ya, kayak tadi yang di divisi buttoning area, e-running area, itu merupakan, para pekerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja ya. Jadi ada yang tuh di atas ya, di bagian atas itu pekerjanya tidak memakai sepatu, mau kayak ngangkat-ngangkatin nih, kalau misalkan kita nggak pakai APD lengkap kan bisa jadi pekerja itu mengalami kecelakaan kerja, nah kayak gitu. Terus gambar yang kedua itu tidak menggunakan sarung tangan ya, jadi itu bahaya juga ya, bahaya juga karena bisa terjadi juga, terkena zat-zat kimia. Nah, kalau yang lingkungan tidak aman ya jadi, berpengaruh juga tata letak lokasinya, manajemen site yang buruknya, permukaannya itu, lokasinya kayak gimana. Akibat yang ditimbulkannya, itu adalah beberapa contohnya nih. Jadi pekerja itu mengalami kecelakaan kerja misalnya kayak tergelincir ya, luka pada bagian tertentu ya, terus kayak bagian, ibu jarinya itu bisa aja putus ya, berdasarkan data yang saya ambil pada, PT tersebut ya. Harus kita tahu apa itu, HIRA dan juga GSA ya. Jadi, kalau HIRA kita bisa tahu nih kayak, apa tuh resikonya kayak gimana aja ya, terus potensinya kayak gimana aja, tahapan-tahapannya ya. Kalau di JSA itu lebih ke, pemaparannya, aktivitasnya tuh kayak gimana, langkah-langkahnya tuh kayak gimana, mengendalikannya itu kayak gimana ya. Sebenarnya tuh sama aja, cuma, di sini saya akan mengkolaborasikan JSA dengan HIRA. Oke, berikut itu merupakan penilaian resiko ya, penilaian resiko pada, metode yang saya ambil. Nah, untuk penilaiannya itu, dari nilainya dari 16 sampai 20 itu, untuk tingkat resikonya itu termasuk tinggi ya, begitupun sampai ke bawah ya, itu ada keterangan juga. Jadi itu yang menentukan bahwa, di bagian divisi finishing mana sih yang paling berbahaya, berpotensi bahaya. Nah, jadi nanti kita akan, melakukan penilaian di sini. Berikut itu merupakan, contoh dari, job safety analysis dengan menggunakan pendekatan HIRA. Nah, gimana sih caranya untuk menentukannya tadi buat totalnya tuh kayak gimana? Jadi totalnya itu dengan, mengkalikan ya, dengan kemungkinan ya, dan, keparahan, tingkat keparahan. Jadi dikaliin semua dan hasilnya, bisa dilihat dan dihitung sebagai berikut. Jika kategorinya L berarti termasuk ke dalam kategori rendah. Jadi diambil kesimpulan ya dari pengendalian-pengendalian tadi ya. Pertama itu dengan bisa mengatur jadwal briefing ya, kerja sebelum bekerja ataupun setelah bekerja. Jadi biar, semuanya itu pekerjanya ataupun, para kepala dari perusahaannya itu bisa terarah ya. Yaitu menambah jumlah dan jenis alat pelindung diri ya, yaitu di bagian bawahnya, di bagian bawah, jahitnya itu dikasih kalau misalkan, di sini tuh nggak boleh dipegang nih, jadi biar kita lebih aman lagi. Atau pas setrikanya nih, kan bagian e-running juga tadi. Ya, e-running bisa aja itu serikanya itu di bagian bawahnya ataupun di bagian serikanya itu diganti jadi yang atom ya kan, itu kan serikanya besi tuh, jadi bisa aja menghantar panasnya itu lebih tinggi. Pada lingkungannya juga itu diberikan tanda bahaya ya, kayak yang tadi misalnya awas ininya licin misalnya ya, jadi pada waspada juga. Oke? Terima kasih untuk, yang sudah menyaksikan, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.